Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu tetap semangat belajarnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memasuki materi, marilah kita bersama-sama berdoa agar kita semua selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak, kita masih mempelajari siklus akuntansi perusahaan dagang, tetapi bagian 2 ya, tentang jurnal khusus perusahaan dagang, yaitu penjualan dan penerimaan kas. Langsung saja, jurnal khusus perusahaan dagang yang ketiga adalah jurnal penjualan, yaitu jurnal khusus untuk transaksi penjualan secara kredit. Penjualan tunai dicatat dalam jurnal penerimaan kas, seperti halnya pembelian kredit ya, yang minggu lalu atau pertemuan lalu sudah kita bahas bersama. Kemudian ciri-ciri penjualan kredit juga ada syarat pembayaran, yaitu ada 2/10, N/30, 3/15, dan EOM ya. Nah, langsung saja ini adalah contoh kasus pencatatan transaksi dalam jurnal penjualan selama bulan Maret 2019 di toko Waskita. Sebelumnya kalian bisa lihat tabelnya, tabel jurnal penjualan, ada tanggal, keterangan, ref, syarat pembayaran, kemudian ada piutang dagang di debit dan penjualan di kredit. Ya, langsung saja tanggal 4 Maret 2019. Situ ada menjual barang kepada Pak Sadikin sebesar 2.380.000, syarat pembayaran IOM. Nah, tanggal 4 tulis masukkan di situ di tabel tanggal 4, kemudian keterangannya Pak Sadikin, kemudian syarat pembayarannya IOM, berikan keterangannya ya. Maaf, itu bukannya OEM ya, tapi EOM. Kemudian masukkan piutang dagangnya di debit 2.380.000, penjualannya di kredit 2.380.000. Jadi satu tabel itu ada piutang dagang di debit, penjualan di kredit. Kemudian tanggal 9, menjual barang kepada toko Teguh sebesar 3.750.000 dengan syarat 2/10 N/30. Nah, dimasukkan tanggal 9, kemudian keterangannya toko Teguh, kemudian syarat pembayarannya juga dimasukkan di situ di kolom syarat pembayaran 2/10, N/30. Kemudian nominalnya 3.750.000 di kolom piutang dagang di debit, penjualan di kredit. Kemudian tanggal 10, menjual barang kepada Bu Gita sebesar 4.200.000 dengan syarat 2/15, N/30. Nah, dimasukkan tanggal 10, keterangannya Bu Gita, kemudian syarat pembayarannya 2/15, N/30, dan nominalnya dimasukkan ke kolom piutang dagang di debit, penjualan di kredit sebesar 4.200.000 rupiah. Nah, di total piutang dagangnya berapa, penjualannya berapa di total ya, 2.380.000 ditambah 3.750 ditambah 4.200.000, di total jadi 10.330.000 ya. Kemudian yang keempat ada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus untuk transaksi penerimaan kas atau tunai, dapat berupa hasil penjualan tunai atau piutang yang dibayarkan. Transaksi yang sering terjadi dicatat pada kolom khusus penerimaan kas. Itu ada notes ya, untuk transaksi yang jarang terjadi dicatat di dalam kolom serba-serbi. Langsung saja kita masuki contoh pencatatan transaksi dalam jurnal penerimaan kas. Di situ ada tabel, di tabelnya ada kolom tanggal, keterangan, ref,
debit, kemudian ada kredit. Di debit, kas dan potongan penjualan, kemudian ada piutang, penjualan, ref, serba-serbi ya. Kemudian ada jumlah. Kemudian tanggal 1 langsung saja. Pak Hasan menyetorkan uang sebagai modal sebesar 22 juta untuk operasional. Nah, kalian bisa memasukkan di situ tanggalnya tanggal 1, keterangannya modal, kemudian kasnya jelas bertambah 22 juta di debit. Nah, modalnya pun bertambah di kredit 22 juta ya di bagian kolom serba-serbi. Kemudian yang tanggal 3, menerima pinjaman bank 15 juta untuk tambahan modal. Masukkan di kolom tanggal 3, keterangannya masukkan pinjaman bank. Kemudian karena dia menerima pinjaman, maka kasnya bertambah di debit 15 juta untuk tambahan modal. Ya, pinjaman bank ya di kredit 15 juta, hutangnya bertambah 15 juta. Kemudian tanggal 12, menjual barang dagang kepada toko Magani sebesar 3.200.000 secara tunai. Nah, kamu masukkan tanggalnya tanggal 12, keterangannya toko Magani. Karena dia menjual barang dagang secara tunai, maka kasnya bertambah mendapatkan uang 3.200.000 rupiah. Penjualannya pun bertambah, posisinya di kredit 3.200.000 rupiah. Tanggal 16, menerima pelunasan piutang dagang dari toko Teguh atas transaksi tanggal 8 Maret sebesar 3.750.000. Masukkan tanggalnya tanggal 16, keterangannya toko Teguh. Kemudian karena dia menerima pelunasan piutang ya sebesar 3.750.000, tetapi pada tanggal 8 dia ada potongan, yaitu sebesar berapa tadi? Yang kemarin 2% ya dari tanggal 8. Kalian bisa lihat kembali. 2% dari 3.750.000, potongan penjualannya jadi 75.000 ya. Kasnya yang diterima berarti 3.675.000, potongan penjualannya 75.000, piutang dagangnya 3.750.000 ya. Kalian bisa lihat lagi di tanggal 8 Maret yang kemarin. Kemudian tanggal 22, menjual barang dagang kepada toko Kurnia sebesar 4.300.000. Berarti kalian masukkan dulu tanggalnya tanggal 22, kemudian keterangan toko Kurnia. Karena menjual barang dagangan secara tunai, maka dapat kasnya atau kasnya bertambah di debit 4.300.000. Kemudian penjualannya pun bertambah, tapi posisinya di kredit 4.300.000. Masukkan di kolom penjualan dan di kolom kredit ya. Kemudian tanggal 26, menerima pelunasan piutang dagang dari Bu Gita atas transaksi tanggal 10 Maret 2019 sebesar 4.200.000. Nah, karena menerima pelunasan piutang tanggal 10 Maret itu sudah lewat ya, dari tanggal yang ditentukan ini tanggal 26. Nah, tanggal 10 Maret kamu bisa lihat syarat pembayarannya kemarin pada waktu pembelian ya. Tanggal 26 dimasukkan ke kolom tanggal, kemudian keterangannya adalah Bu Gita. Karena tidak ada potongan berarti kasnya bertambah di debit 4.200.000. Kemudian piutang dagangnya pun bertambah di kredit 4.200.000 ya. Kemudian di total, posisi kasnya totalnya berapa? 52 juta sekian. Potongan penjualannya di total, piutang dagangnya di total, penjualannya di total. Debit dan kreditnya harus sama-sama balance ya jumlahnya. Ya, itu saja materi yang Ibu berikan hari ini, yaitu tentang
jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Bila tidak paham atau tidak mengerti, bisa ditanyakan langsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.